Sahabat lenteraku yang sungguh diberkati oleh Tuhan, salam kasih dan salam sukacita untuk kita semua. Hari ini Selasa 21 Januari 2025, bersama seluruh gereja semesta, kita memperingati Santa Agnes, martir dan perawat. Santa Agnes adalah seorang gadis yang hidup pada abad ketiga. Ia menjadi seorang martir karena membela imannya akan Kristus, yang mana ia rela mengorbankan dirinya, dianiaya, bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan untuk membela imannya akan Kristus. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini juga, yang diinspirasi dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, berbicara mengenai Yesus yang dihadapkan dengan orang-orang Farisi yang mempertanyakan tentang murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Bagi orang-orang Farisi yang melihat tindakan para murid merupakan suatu pelanggaran atas hukum Sabat. Ketika Yesus mendapati pertanyaan ini, ia pun mencoba untuk mengajak orang-orang Farisi itu melihat kembali dan mengingat kembali akan kisah Daud dengan para pengikut Daud yang pada zamannya masuk ke rumah Allah dan makan roti sajian, yang mana roti sajian itu hanya diperuntukkan untuk para imam. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mau mengingatkan kita semua, yang mana kasih itu lebih utama dan lebih penting dari apapun, bahkan lebih penting dari hukum Sabat itu sendiri. Sebagaimana Yesus pun menegaskan kepada kita bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hal ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa peraturan yang ada tidak semestinya membelenggu kita, yang notabene kita sebagai manusia yang membuat peraturan itu sendiri. Melainkan hendaknya peraturan yang kita buat, yang kita adakan itu sungguh membantu kita untuk mengaplikasikan kasih kepada sesama, bahkan kasih kepada Kristus sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita menjumpai begitu banyak peraturan yang harus kita taati. Tanpa kita sadari, kadangkala peraturan-peraturan itu membelenggu, bahkan membatasi ruang gerak kita untuk mengaplikasikan, untuk melakukan tindakan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Dan hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana tindakan kasih yang dilakukan oleh Santa Agnes pada zamannya, yang mana demi kasihnya kepada Kristus, ia memperjuangkan imannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Ia tidak menghiraukan aturan yang diberlakukan di masyarakatnya, yang mana masyarakat pada zaman itu sangat mengutamakan peraturan dan tradisi pagan, sehingga memaksa siapapun yang menganut agama Kristen untuk dapat melepas atau bahkan dapat meninggalkan iman itu. Namun Santa Agnes sungguh dapat berpegang teguh pada imannya. Ia tidak mau imannya dipertaruhkan, tetapi ia memperjuangkan imannya itu agar ia tetap mengasihi Kristus
dan mengasihi imannya itu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, keteladanan Santa Agnes ini hendaknya sungguh menginspirasi kita untuk dapat bertindak kasih kepada sesama, kepada Tuhan, dan kepada alam ciptaan. Berlaku kasih sebagaimana mestinya. Kita diajak untuk tidak terbelenggu pada peraturan yang ada, melainkan kita sungguh menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang tidak dikekang oleh apapun, terutama pribadi yang bebas untuk mengaplikasikan apa yang hendaknya diaplikasikan. Dan juga kita diajak untuk selektif dalam memilah mana peraturan yang benar-benar mengarahkan kepada tindakan kasih dan mana peraturan yang hanya mengekang kita tanpa berbuah sedikit pun untuk kita. Kita hendaknya melihat segala sesuatu dalam tindakan kasih, bukan semata-mata hanya karena aturan yang berlaku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita terus memperjuangkan iman kita. Bahkan kita terus berjuang untuk melakukan tindakan kasih kepada sesama tanpa mendengar atau melihat pandangan orang terhadap kita. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar dari dalam hati kita, benar-benar untuk berlaku kasih kepada sesama kita. Semoga permenungan hari ini menghantar kita untuk menjadi pribadi yang tegas, pribadi yang kuat, untuk terus mengutamakan kasih Tuhan dalam hidup kita.